Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 12 Februari 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudariku yang terkasih, perkataan Yesus yang penting hari ini untuk para murid dan juga kita adalah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Artinya kebaikan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang ada dalam hati. Hati merupakan kunci dari segalanya. Hati menjadi bagian terpenting bagi kehidupan kita manusia. Tapi seringkali kita juga dari hati muncul dendam, iri hati, dengki, cemburu, fitnah. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke mulut kita. Tapi mengajak kita masuk lebih dalam ke lubuk hati kita. Ia mengajak kita mengolah hati kita. Sehingga hati menjadi hati yang jernih, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh damai dan sukacita. Maka bebaskanlah hati kita dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kebencian kita, dendam kita, iri hati, dan segala macamnya. Sebagai manusia kadang kita membiarkan hati kita dikuasai oleh hal-hal negatif. Maka inilah saatnya bagi kita untuk menyucikannya, membersihkannya. Jadikanlah hati kita tempat tinggal Tuhan. Hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita, hati yang memunculkan ketulusan. Supaya kehadiran kita, sikap kita, tutur kata kita, perilaku kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Maka jangan mengotori hati kita dengan hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.